Coba deh, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin ini? Setiap hari kita kan kerja keras ya, dan sebagian dari hasil kerja kita itu kita kasih ke orang lain, ke pemerintah. Kita tuh kayak udah nerima aja gitu bahwa ada sekelompok orang di atas sana yang berhak ngatur hidup kita. Kenapa ya? Ini tuh bukan pertanyaan baru loh. Ini adalah sebuah kesepakatan kuno, sebuah cerita yang dimulai ribuan tahun yang lalu, yang ngejelasin gimana kita semua bisa sampai di titik ini, di bawah sebuah piramida kekuasaan. Kekuasaan itu kalau kita bayangin kayak sekeping koin kuno ya, punya dua sisi. Di satu sisi ada wajah seorang negarawan bijak. Dia memang ngumpulin upeti dari rakyatnya, tapi dia balikin lagi dalam bentuk jalanan yang bagus, rasa aman, dan harapan. Nah, di sisi lainnya ada wajah seorang kleptokrat, atau gampangnya Raja Maling. Dia juga sama, ngambil upeti, tapi buat memperkaya diri sendiri. Istananya megah, sementara rakyatnya kelaparan. Setiap pemimpin, dari zaman Firaun sampai presiden modern, ya megang koin ini. Yang bedain mereka cuma sisi mana yang lebih sering mereka tunjukin ke dunia. Dan ini dia nih inti dari cerita kita. Kenapa seorang petani yang kerja dari pagi buta sampai malam rela ngasih sebagian hasil panennya ke seorang tuan yang mungkin gak pernah dia temui seumur hidupnya? Kenapa seorang pengrajin pasrah aja kekayaannya harus dibagi sama raja? Ini pertanyaan abadi yang selalu ada di setiap peradaban manusia, dari pasar-pasar kuno sampai bilik suara pemilu modern. Oke, buat nemuin jawabannya, kita harus jalan-jalan ke masa lalu. Lupakan sejenak deh tentang polisi, hukum, dan negara. Coba kita intip dunia sebelum semua itu ada. Dunia tanpa penguasa. Kira-kira kayak apa ya rasanya hidup di sana? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba dengerin deh kata-kata ini. Nusuk banget. Ini bukan skrip film loh. Ini kesaksian beneran dari seorang perempuan suku Iau di Papua. Waktu seorang antropolog nanya soal suaminya, jawabannya ya rentetan kematian ini. Satu persatu dibunuh. Nah, inilah kenyataan pahit dari dunia tanpa penguasa. Sebuah dunia di mana masalah sepele diselesain pakai pertumpahan darah, di mana balas dendam jadi satu-satunya hukum. Kekerasan itu bukan hal aneh, tapi udah kayak udara yang mereka hirup sehari-hari. Inilah harga dari kebebasan tanpa batas. Nah, dari kekacauan kayak gitu, muncullah seorang pemimpin. Tapi tugasnya tuh nggak gampang sama sekali. Bayangin aja dia lagi jalan di atas seutas tali yang terbentang di atas jurang pemberontakan. Di satu sisi dia harus narik upeti yang cukup buat bayar tentara dan bangun istananya. Tapi, kalau dia nariknya kekencangan, kalau dia terlalu serakah, talinya bisa putus. Rakyat bakal bangkit. Sejarah itu penuh sama cerita penguasa yang jatuh dari tali ini, kayak kepala-kepala suku di Hawaii kuno yang tamak, yang akhirnya ya digulingkan sama rakyatnya sendiri. Terus, gimana caranya para penguasa yang cerdik ini bisa bertahan di atas tali itu? Kok bisa mereka bangun dinasti yang umurnya ratusan tahun? Jawabannya, ternyata mereka tuh nggak asal-asalan. Seolah-olah mereka semua itu kayak baca dari buku panduan yang sama. Sebuah kitab rahasia tentang cara mempertahankan kekuasaan. Dan isinya ada 4 aturan utama. Betul, ada semacam formula kuno buat ngejaga rakyat biar tetap patuh. Sementara kaum elitnya bisa tetap hidup enak. Dan formula ini, resep rahasia ini, punya 4 bahan utama. Ini dia nih, 4 pilar yang jadi penyangga setiap tahta kekuasaan. Pertama, pastiin cuma kamu yang punya senjata, rakyat jangan. Kedua, ambil harta mereka, tapi kasih balik dikit lah buat bikin mereka senang. Ketiga, jadilah satu-satunya yang bisa ngasih ketertiban, biar mereka bergantung sama kamu. Dan yang terakhir, ini yang paling canggih. Bangun sebuah cerita, sebuah ideologi yang bikin mereka percaya kalau semua ini tuh emang udah takdirnya. Oke, kita bahas yang pertama, yang paling dasar dan ya paling brutal. Kekuatan fisik. Logikanya sederhana banget. Orang yang nggak punya senjata, yang nggak bisa berontak. Zaman dulu, ini agak repot ya. Soalnya setiap petani bisa aja bikin tombak di rumah. Tapi sekarang, wah beda cerita. Dengan adanya tank, jet tempur, dan senjata otomatis yang cuma bisa dibuat sama negara, kekuatan jadi nggak seimbang sama sekali. Monopoli kekerasan ini adalah fondasi pertama dari kekuasaan. Tapi kekuatan aja tuh nggak cukup loh. Kalau cuma ngandalin kekuatan yang ada cuma rasa takut, bukan kesetiaan. Disinilah pilar kedua masuk, kemurahan hati yang terukur. Penguasa yang pinter itu ngerti, dia harus balikin sebagian dari yang dia ambil. Dulu mungkin bentuknya pesta panen besar-besaran. Kalau sekarang ya bentuknya rumah sakit, sekolah, jalan raya yang kita pakai. Prinsipnya sama dari dulu sampai sekarang. Kasih rakyat sesuatu yang berharga, dan mereka bakal nganggep upeti itu bukan perampokan, tapi investasi. Nah, ini nyambung ke pilar ketiga, dan mungkin ini janji yang paling menarik buat semua orang, ketertiban. Pemerintah itu ngambil hak kita untuk balas dendam, tapi sebagai gantinya, mereka nawarin sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian.
Ingat kan cerita perempuan Iyau tadi, di mana nyawa itu taruhannya setiap hari? Nah, pemerintah dengan polisi dan pengadilannya mutus siklus kekerasan itu. Inilah tawarannya, kesepakatan besarnya. Kasih kami kekuasaan, dan kami akan kasih kamu malam-malam di mana kamu bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut. 3 pilar yang pertama tadi itu ngendaliin fisik kita, lewat senjata, uang, sama rasa aman. Tapi pilar keempat ini, wah ini yang paling jenius, paling kuat. Sasarannya bukan badan, tapi jiwa. Soalnya buat bangun kekuasaan yang awet, kamu nggak bisa cuma maksa orang buat patuh. Kamu harus bikin mereka percaya kalau kepatuhan mereka itu adalah hal yang benar, adil, dan bahkan dikehendaki Tuhan. Kamu harus menangin hati dan pikiran mereka. Yuk kita dalemin lagi soal pilar terakhir ini. Karena disinilah siasat kasarnya Raja Maling diubah jadi wibawa sucinya seorang raja sejati. Ini adalah seni mengubah keyakinan pribadi jadi tiang negara, mengubah bisikan doa jadi fondasi kekuasaan. Jadi, apa sih bedanya agama yang terorganisir sama, katakanlah, kepercayaan nenek moyang biasa? Jawabannya ada di fungsinya. Agama yang terlembaga itu ngasih pembenaran. Dia menyediakan sebuah cerita besar yang ngejelasin kenapa ada orang yang dilahirkan buat memimpin dan ada yang buat dipimpin. Tiba-tiba, upeti yang dibayar ke kepala suku itu bukan lagi pemerasan, tapi persembahan buat para dewa. Perintah raja bukan lagi kesewenang-wenangan, tapi kehendak langit. Dan ideologi ini itu ngasih 2 hadiah yang luar biasa buat si penguasa. Pertama, dia bisa merekatkan orang-orang yang gak saling kenal jadi satu bangsa. Tiba-tiba aja, jutaan orang yang gak pernah ketemu bisa ngerasa jadi saudara di bawah satu bendera atau satu simbol suci. Kedua, dia bisa menciptakan prajurit yang gak takut mati. Orang yang berantem cuma buat bertahan hidup pasti bakal lari kalau kepepet. Tapi orang yang berantem demi Tuhan, raja, dan tanah air, dia bakal berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, setelah kita lihat keempat pilar ini, mulai kelihatan kan polanya? Sebuah cetak biru kekuasaan yang dibikin ribuan tahun lalu, tapi kalau kita perhatiin baik-baik, bayangannya itu masih bisa kita lihat di setiap gedung pemerintahan dan istana presiden di seluruh dunia sekarang. Dan ini dia intinya. Buku panduan kuno ini ternyata nggak pernah ketinggalan zaman. Masih jadi cetak biru buat setiap negara modern. Coba dipikirin, setiap negara punya tentara dan polisi kan? Itu monopoli kekuatan. Setiap negara narik pajak terus bikin layanan publik? Itu redistribusi. Setiap negara menegakkan hukum, itu ketertiban. Dan setiap negara punya ideologi pemersatu, entah itu patriotisme, demokrasi, atau agama, yang ngikat semuanya. 4 pilar yang sama, cuma bangunannya aja sekarang jauh lebih besar. Dan cerita ini akhirnya membawa kita kembali ke sini, ke zaman sekarang, ke diri kita masing-masing. Coba lihat sekeliling Anda. Lihat negara tempat Anda tinggal. Apa sih yang bikin negara ini tetap berdiri kokoh? Dari 4 pilar ini, kekuatan, imbalan, ketertiban, dan keyakinan, mana yang paling kuat nopang dunia Anda? Apa kita patuh karena takut sama penguasa? Atau karena kita menikmati fasilitasnya? Apa karena kita butuh rasa aman? Atau jangan-jangan kita patuh karena kita untuk begitu dalam mempercayai cerita yang dikasih ke kita, sampai kita lupa kalau sebenarnya ada pilihan lain? Jawabannya ada di diri Anda sendiri.